Tes asam urat, gula darah, kolesterol bagus, cek tes DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya duduk apa berdiri? Saya berdiri di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu yang baik harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Nggak ada jenazah ngeyel, nggak ada. Tamu, saya di sini tamu, ngikut tuan rumahnya, suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang, saya pulang sekarang. Mohon maaf, boleh saya cek dulu suara saya cukup jelas di belakang sana? Yang di bawah sini jelas? Yang di belakang samping kanan jelas? Bapak-bapak jelas? Boleh saya cek dulu apa cukup jelas apa enggak? Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Oh jelas. Saya ngecek suara. Saya cek suara lagi, dengar jelas apa enggak? Jawab sejujur-jujurnya dari dalam hati yang paling dalam. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Oh ya sudah. Kita voting dulu aja, kira-kira kalau diambil suaranya menang bapak-bapak apa menang ibu-ibu ini? Tapi hukum poligami tidak tergantung suara mayoritas. Boleh enggak itu dipinggirkan dulu suara musiknya, ganggu saya. Dipinggirkan aja alatnya. Kalau cuman anaknya yang dipinggirkan nanti datang lagi. Mohon maaf karena backsoundnya nggak enak, ting dung nggak kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah nggak usah dibahas masalah poligami. Memang poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan aja. Ya. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ya sudah gitu aja. Ya ibu, masya Allah. Dikondisikan dulu, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Masih banyak yang lewat ini, dikondisikan. Ya. Saya biar efektif karena saya mungkin nggak lama-lama, paling 3 jam aja, nggak lama-lama. Karena harus nabrak asar. Ini kalau saya suruh asar dulu, mengkondisikan kembali agak susah karena tempatnya juga nggak cukup. Jadi boleh mengakhirkan sholat, itu mengakhirkan tapi tetap dalam waktunya. Karena Rasulullah sendiri pernah melakukan, Ibnu Abbas pernah melakukan, Abu Hurairah pernah melakukan, di mana boleh dalam majelis taklim itu sholatnya ditunda sedikit, tapi tetap dilakukan, bukan tidak melakukan. Dan saya sudah asar, jadi saya aman. Kalau ibu-ibu terserah. Ya. Halo. Halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo hey. Halo halo. Halo. Halo halo Sebentar, nanti akan saya tunjukkan dulu. Saya biar semuanya perhatian dulu, karena biasanya pengajian seperti ini sulit memasukkan ilmu. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fi ilm sallallahu tariqan ilal jannah. Shadaqal azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Guru-guru kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, para asatidz, senior-senior kami, para sesepuh kami. Mohon maaf Pak Tri, saya dahulukan yang sepuh.
karena sepuh ini asapnya lebih ampuh, dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar yang sepuh juga akan mendahului saya, kemungkinan besar, walaupun belum tentu. Mohon maaf yang tua-tua, mohon maaf, bisa saja yang mati itu yang tua duluan, saya belakangan, bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, silahkan, karena kematian itu di tangan Allah. Betul nggak Bu? Ada orang enak-enak makan bablas mati, ada nggak? Ada orang tidur bablas mati, ada nggak? Ada orang olahraga belum selesai mati, ada nggak? Banyak teman-teman artis mati di lapangan futsal, mati di lapangan tenis. Ada orang naik pesawat langsung mati, ada nggak? Ada orang yang habis dengarkan ceramah terus mati, ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang banyak itu yang habis dengarkan ceramah. Saya sering sekali Bu nunggu boarding pesawat, duduk sebelahan sama kayak saya dengan moderator gini, baru enak-enak ngomong, mohon maaf Bu, telepon Bu, telepon di sebelah saya persis, telepon belum selesai mati, halo halo halo, langsung mati. Infonya pulsanya habis. Di depan rumah saya ada pesantren, ada 178 anak, alhamdulillah. Ada program kali bersih persis di sini. Ini suasana yang luar biasa. Ini tempat berangkal itu kan batu-batuan itu ya, berangkalan itu semuanya. Berangkal ini suasananya sangat surgawi, maka insya Allah para jamaah ini jamaah surgawi semuanya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, masya Allah. Di sini sekolah saja depannya pohon durian, pohon apa ini? Enggak tahu, sawo, masya Allah, luar biasa. Ini penuh dengan taman-taman, bawahnya sungai, penuh bidadari-bidadari, wah surga luar biasa. Yang bening-bening pada waktunya, masya Allah. Di depan pesantren saya juga ada sungai Pak. Setiap sore gini ini karena ada program sungai bersih ditaburi ikan, setiap sore ada orang mancing sambil ngerokok, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh mati, luar biasa. Iya Bu, iya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Pak Tri. Nanti salam saya buat Pak Fuad, Pak Bupati. Dari TNI, Insya Allah, dari kepolisian tadi ada dari Polsek Gombong, ya siap Pak, 86, alhamdulillah, dari semuanya. Salam buat mungkin ini wilayah Kebumen ya, Kebumen 1 ya, dari Kapolresnya nanti salam buat Kapolresnya, AKBP siapa saya nggak lupa. Insya Allah pernah ketemu saya di PTIK karena saya ngajar di PTIK. Dan seluruh ibu-ibu jamaah yang insya Allah di calon surga semuanya, bapak-bapak dari pokoknya muspika, kelurahan, camat, siapa yang hadir di sini, Pak Tri, saya ulang sekali lagi, orang sebaik Pak Tri ini saya pesannya satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya, saya ketemu Pak Tri di Dinkes ya waktu itu, di Dinkes Kabupaten, karena beberapa kali saya diundang di sana. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya senang pada pagi hari ini komitmen. Iya, saya berangkatnya pagi. Saya berangkat sejak jam 4 pagi tadi sudah berangkat. Ini jadi dari rumah. Saya sudah 2 minggu nggak pulang, sampai di rumah anak saya sudah tidur dan berangkat anak saya masih tidur. So, malam ini nanti saya usahakan sebelum jam 9 karena ada tamu, saya harus sudah pulang di Jogja karena besok jam 4 saya harus ke Jakarta. Pasti anak saya komentarnya nggak enak. Saya pulang mari, mah Bang Toyib pulang. Saya dipanggil Bang Toyib. Untung istri saya nggak bilang jable. Alhamdulillah tadi belum dikenalkan, istri saya itu 3 anaknya. Iya, istri saya 3 anaknya. Istri saya 3 anak. Istri saya dulu mahasiswi saya, temannya Mul'an ini. Mul'an ini dulu adik kelas saya, istri saya mahasiswa saya, maka selisihnya 9 tahun dengan saya. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya.
Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudah saya nikahi. Dan sudah saya selidiki, saya sudah perintahkan kasat serse intel semuanya. Istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja, warisannya banyak, dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Rumahnya di Prawowo Taman, bekas pabrik batik, luasnya sama dengan sekolah ini. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya yang laki sudah nggak ada, dan mudah-mudahan segera dibagilah insya Allah. Tapi istri saya baik Bu, alhamdulillah. Istri saya tidak pernah seperti ibu-ibu itu menolak poligami, nggak pernah. Istri saya nggak pernah menolak poligami, nggak pernah menerima poligami. Karena setuju nggak dengan poligami, istri saya selalu jawabnya terserah. Loh kok terserah? Kalau kamu nikah lagi, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga, silahkan kamu nikah lagi. Karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak dan istrinya ke surga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut untuk nikah lagi. Padahal istri saya nyuruh saya terus suruh nikah lagi. Tapi sayang yang ditawarkan saya namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun Bu. Jalannya aja miring-miring gini ini. Asal habis subuh lewat depan rumah, Mas itu kasihan Mbah Damiri, mbok tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup. Dia nggak punya suami, nggak punya anak, mbok tolong dinikahi. Saya bayangkan malam pertama pingsan betul nanti, Masya Allah, sudah expired gitu. Halo, hai, coba saya tes dulu sebelum saya ngisi. Semua tangan kanannya semua diangkat, tangan kanan diangkat, semua lihat saya, tangan kanan diangkat, gerakan, saya cari tari sufi. Nanti Bapak Ibu ke Yordan, ke Mesir, ke Dubai ada tari sufi, orang muter sampai ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan dari Tuhan. Lebih kenceng lagi, seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Kayak mau copot, seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Lebih kenceng lagi, agak miring sedikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, ikuti perintah saya. Lebih kenceng lagi, kayak mau copot. Lebih kenceng lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Bapak pegang dagu, Bapak pegang dagu, Pak pegang dagu. Pak Tri, lihat rakyatmu itu Pak Tri. Pegang dagu, pegang dagu, pegang Bapak, pegang dagu. Astagfirullahaladzim. Pegang dagu Pak, pegang dagu, pegang dagu, dagunya mana Pak? Pegang dagunya mana? Pegang dagunya dipegang, pegang dagu. Astagfirullahaladzim. Wong klopo godhoi wong edan kabeh ya gemblung. Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Lumayan Pak Tri 3 kali turun dagu turun. Lu Bapak 10 kali loh, 11 kali dagu gak turun. Belakangnya sampai saya hitung 13 kali baru turun. Itu pun dipukul sebelahnya. Pak dagu. Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Satu, karena ibu lebih terkesan daripada apa yang dilihat daripada apa yang Kenapa saya kondisikan saya tidak mau banyak wirawiri anak-anak di sini? Biasanya kalau panitianya ngomong dari awal, saya tidak mau ada anak kecil di depan. Karena anak kecil kalau diem terus tuh nggak normal. Tapi kalau rame terus ya nggak normal pengajiannya. Hari-hari cuma lihat anak wirawiri, nah sana ngambil makan, sini ambil makan. Masya Allah, ini anak isopo, ini ru ibune, Masya Allah. Saya ngongkon ibune, kono jipuk pangan, kini jipuk pangan. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul nggak Bu? Makanya saya dari turun di sana semuanya sibuk moto saya karena sering lihat saya di TV. Betul nggak Bu? Kalau saya siaran di radio, saya dulu sama ini Mulan itu, mohon maaf ya, adik kelas saya di UGM dulu itu saya siaran 16 tahun di Jeronimo, radio Jeronimo, nggak ada satupun orang ngajak foto saya karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang dua. Pentingnya pemimpin, nyatanya satu orang begini semuanya begini, betul?
Ketiga, ternyata Bapak Ibu itu punya asas keterpengaruhan. Maka sambutannya Pak Bupati luar biasa bagus, cuma sayang tidak ada yang dengerin. Banyak anak-anak kita terpengaruh oleh gadget, handphone dan yang lain-lain. Mohon maaf Bu, anak itu lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya? Orang tuanya manggil 3 kali belum tentu dia datang, tapi handphonenya bunyi dia lari untuk ngambil, tidak sampai 3 kali miss call, betul? Maka nanti kalau anak minta SPP jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena dia lebih taat kepada kamu dulu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu itu. Loh kok bisa ibunya hamil karena handphone? Loh kok bisa bapakmu pergi terus tapi bisa hamil? Loh bisa di SMS saja jadi, karena SMS-nya getar langsung pelendung luar biasa. Halo, hai, bagus. Ibu bapak yang saya muliakan, asas keterpengaruhan itu penting, karena problem bagaimana melejitkan potensi diganggu oleh handphone, TV, media, semuanya. Saya sudah 23 tahun di seluruh TV swasta sudah pernah. Besok sore saya juga, besok pagi di INews, siangnya di Kompas TV, sorenya di Trans 7. Nanti Ramadan udah kontrak, Ramadan tuh belum selesai Ramadan sekarang, tahun depan suruh tanda tangan Indosiar jadi Yuri sama Mama Dede sama Mumpuni, Afif dan yang lain-lain, yang anak-anak Dono, Kasino, Indro di Sapasi Hari, dan anak dari sini menang terus 2 kali itu yang ada Afif semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hafal banget. Mohon maaf Bapak Ibu, itu pengaruhnya luar biasa. Tidak kepada anak, kepada orang tua juga begitu. Sebelum jauh-jauh Pak, saya itu ngeri karena apa? Ada orang yang bercerai umurnya 64 tahun gara-gara reuni SMP. 64 tahun, Facebook, dari handphone, dari itu reuni, terjadilah celebek CLBK, cinta lama. Nah, ibu-ibu juga tahu di sini belum kelar segala macam. CLBK akhirnya ngobrol-ngobrol bisa menceraikan istrinya dan kawin dengan teman SMP-nya. Tapi baru 3 bulan cerai lagi. Pengen balik ke istrinya, tapi istrinya diambil orang sudah. Yang tanya ke saya yang ngambil istri itu, saya nggak kenal ada yang menceraikan itu. Tanyanya begini, Ustadz, karena waktu pengajian gini cepet-cepet, karena saya tahu dia pengusaha besar, kok cepet pulang padahal dia duda, ngapa cepet-cepet pulang? Yang diulis Mas, saya sudah punya istri lagi. Loh, udah punya istri? Istrinya habis meninggal kok udah punya istri cepet tapi sayang istrinya mau diambil lagi sama yang punya. Loh kok bisa, apa pinjem gamnya? Enggak, dia cerai, saya nikahi, tapi sekarang mau diambil lagi, saya mau, asal dibayar 100 juta saya lepaskan. Yang tanya ke saya itu, bolehkah Ustadz saya ngelepas istri saya minta 100 juta? Saya jawab boleh, asal uangnya dibagi 2 dengan saya. Pengaruh handphone luar biasa, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Begitulah handphone. Maka mohon maaf, nanti pelan-pelan kita bahas. Pertama, halo, hai, masih bisa fokus nggak ya? Coba semuanya jawab pertanyaan saya. Yang lihat saya semuanya lihat. Peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Mikrofon ini warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Sepatu saya warnanya apa? Rambut saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Aspal warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ya sudah nih, tolong yang ngisi Pak Tri diisi sendiri aja, sudah nggak usah ngisi saya. Oh gemblung lah ya ini. Saya sudah keliling ke 28 negara, saya kunjungi semuanya. Baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh, baru di sini. Wong edan kabeh kan. Orang ngerti dagu, orang ngerti jidat. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam. Ini bukti bahwa kita masih mudah dipengaruhi.
tidak hanya kepada anak-anaknya tapi dari orang tuanya. Maka pertama pesan saya bukan pada anaknya tapi kepada orang tuanya, karena anak tergantung orang tuanya. Sampai Rasulullah bersabda, anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gaduh Loco sangat tergantung oleh orang tuanya. Bapak Ibu, besok di akhirat kalau anaknya masuk neraka, yang bertanggung jawab gurunya, bupatinya, apa orang tuanya? Sekolah hanya membantu. Maka jangan pernah berpikir anaknya jadi soleh kalau orang tuanya belum soleh dulu. Maka satu tugas kita adalah menjadi contoh yang baik, yaitu jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak itu bangga kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya. Jangan sampai anak malu dengan ibunya, asal ada makanan cepet dihabisin. Ngapa? Nanti pak, nek ibu mulai pasti dimangan sama ibu. Ibu mangan entek akeh, turune betah, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan luar biasa. Jangan sampai anak dinasihati orang tua, tapi orang tua nasihati anak. Contohnya bapaknya ngakon adus we koncone bapak, tuntune bapake, kono adus li, ambumu prengus ya wedhus, persis bapakmu. Bapakmu wis petang dina ora adus. Lah kuwi bapakmu. Sana belajar biar enggak lulak-lolok tulalit oon, persis ibumu. Ngerti dah ibumu ndek men SD ini 9 tahun. Terus lalu lulus terus tak kawini hamil keluar kamu itu. Ibumu itu gawe sport jantung. Saya di kantor ditelepon, papa segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Ayu ra iso mbedakake Densus karo sensus. Ayu ning ternak sapi kok dikai minum susu, bangkrut kabeh no ya. Orang ra iso mbedakake kelelawar kok tidurnya waktu ya. Ibu, halo Bu. Hai. Ini pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi Bapak Ibu semuanya. Tabligh akbar ini mengkondisikan untuk mengingatkan pada sesuatu yang paling penting dalam hidup, yaitu masalah agama. Karena Bapak Ibu tidak dituntut anaknya pintar.